Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan sin X atau grafik fungsi sinus. Nah, untuk membuat grafik fungsi sinus, kita hanya memerlukan 5 buah sudut ya. Yaitu sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kelima sudut ini cukup untuk menjadi perwakilan kita dalam membuat grafik fungsi sinus. Oke, tinggal kita substitusikan aja nilai X ini. Ketika X-nya 0, ini kan menjadi sin 0. Nah, sin 0 itu dia bernilai 0. Kemudian ketika 90 derajat, berarti menjadi sin 90, dia bernilai 1. Kemudian sin 180, dia bernilai 0. Kemudian sin 270, dia bernilai negatif 1. Dan sin 360 derajat, dia bernilai 0. Nah, di sini saya anggap kalian sudah bisa menentukan besar nilai sinus dari sudut-sudut yang ini ya. Selanjutnya tinggal kita buat di dalam koordinat kartesiusnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini ketika X-nya bernilai 0 derajat, nilai Y-nya itu 0. Berarti ada di sini titiknya. Kemudian ketika 90 derajat dia bernilai 1, maka titiknya ada di sini. Selanjutnya ketika 180 derajat dia bernilai 0, ada di sini lagi. Kemudian ketika 270 derajat dia bernilai negatif 1, berarti ada di bawah ya, di sini. Selanjutnya ketika 360 derajat dia bernilai 0 lagi. Nah, gitu ya. Kemudian kita sambungkan titik-titiknya sehingga nanti menjadi satu gelombang ya. Dimana disebut satu gelombang ini jika ada satu bukit dan satu lembah ya. Jadi ini disebutnya satu gelombang. Nah, inilah grafik umum dari fungsi sinus ya. Selanjutnya fungsi kosinus atau Y sama dengan cos X. Ini juga sama, kita hanya memerlukan 5 buah sudut yang tadi ya. Oke, tinggal kita substitusikan aja. Ketika X-nya 0 kan menjadi cos 0. Cos 0 itu dia bernilai 1. Kemudian cos 90 derajat dia bernilai 0. Cos 180 derajat dia bernilai min 1. Cos 270 derajat dia bernilai 0. Kemudian cos 360 derajat dia bernilai 1. Nah, selanjutnya kita bikin koordinat kartesiusnya. Di sini ketika sudutnya 0 derajat dia bernilai 1, berarti titiknya ada di sini ya. Kemudian ketika 90 derajat dia bernilai 0, ada di sini. Ketika 180 derajat dia bernilai min 1 di sini. Ketika 270 derajat dia bernilai 0, ada di sini lagi. Kemudian ketika 360 derajat dia bernilai 1, ada di sini ya. Nah, ini juga sama, tinggal kita sambungkan titik-titiknya menjadi seperti ini. Nah, inilah grafik umum dari fungsi kosinus ya. Ini juga sama, terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi ini kalau bukit yang ini dengan yang ini kita sambungkan, ini menjadi satu bukit ya dianggapnya. Kemudian yang ini satu lembah. Maka ini disebutnya satu gelombang ya, karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya, bentuk umum grafik fungsi trigonometri. Untuk fungsi sinus, bentuk umumnya seperti ini. Kemudian untuk fungsi kosinus juga bentuk umumnya seperti ini. Sebenarnya ini sama aja ya, cuman beda kalau ini sin, kalau ini cos, gitu aja. Nah, bentuk umum ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam membuat grafik fungsi trigonometri. Jadi kita nggak perlu mensubstitusikan nilai sudut-sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Jadi dengan menggunakan bentuk umum ini akan mempermudah kita dalam membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan bentuk umum ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu nilai A. A ini adalah amplitudo atau ketinggian grafiknya. Kemudian ada nilai K, di mana K ini menunjukkan banyaknya gelombang pada grafik fungsinya. Kemudian kita perlu mencari nilai maksimum, di mana nilai maksimum ini diperoleh dari mutlak A ditambah dengan C, yaitu C yang ini ya. Kemudian kita juga perlu mencari nilai minimum, yaitu negatif dari mutlak A ditambah C. Kemudian kita cari periode, di mana periode ini adalah panjang satu gelombang ya. Nanti dijelaskan lebih rinci lagi di contoh soal. Nah, kemudian di sini ada theta ya.
Theta ini adalah pergeseran horizontal. Jadi digeser ke kiri atau digeser ke kanan. Jika tetanya bernilai positif, maka grafiknya nanti digeser ke kiri sejauh theta. Kemudian jika tetanya bernilai negatif, si grafiknya itu nanti kita geser ke kanan sejauh theta. Begitupun nilai C. C ini adalah pergeseran vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah ya. Kalau C-nya positif, nanti kita geser ke atas sejauh C. Kemudian jika C-nya negatif, kita geser grafiknya ke bawah sejauh C ya. Nah, sebagai contohnya, kita gunakan grafik fungsi sinus yang tadi ya. Tadi kan grafiknya seperti ini. Nah, yang disebut dengan amplitudo itu yang ini. Jadi ketinggian bukitnya atau kerendahan, bukan kerendahan ya, tapi kedalaman lembahnya. Jadi ini disebutnya amplitudo. Kemudian untuk banyak gelombang, nah karena di sini gelombangnya cuma satu, berarti K-nya juga satu ya. Kemudian untuk nilai maksimum, nah yang disebut nilai maksimum itu yang ini ya, puncaknya. Ini nilai maksimum, kalau yang ini disebutnya nilai minimum. Kemudian untuk periode, tadi kan periode itu panjangnya satu gelombang. Di sini panjang satu gelombangnya itu adalah 360 derajat. Berarti periodenya dari 0 sampai 360 derajat. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk aja ke contoh soal ya. Contoh yang pertama. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk menjawabnya kita tentukan dulu nilai A-nya. Kalau di sini berarti nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian nilai K, ini nilai K ya. K-nya sama dengan 2. Di sini C-nya sama dengan 0 ya. Karena di sini tidak ada konstantanya. Nah, selanjutnya kita cari nilai maksimum. Tadi kan nilai maksimum itu mutlak A ditambah dengan C. Di sini A-nya kan 3. Mutlak 3 berarti 3 ditambah C-nya 0 berarti menjadi 3 ya. Selanjutnya kita cari nilai minimum. Kalau nilai minimum tadi rumusnya itu negatif mutlak A ditambah C. Sama dengan mutlak A-nya 3 dikali dengan negatif jadi negatif 3 ditambah 0 berarti negatif 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita cari periodenya. Untuk periode itu adalah 360 derajat dibagi dengan K. Di sini kan K-nya 2, berarti periodenya sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, setelah ini kita tinggal membuat koordinat kartesiusnya ya. Nah, pada keterangannya di sini kan nilai maksimumnya 3. Oke, kita tandain berarti nanti nilai maksimumnya sampai sini. Kemudian untuk nilai minimumnya itu sampai negatif 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kan periodenya 180 derajat. Itu artinya nanti satu gelombangnya itu dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Satu gelombangnya hanya sampai 180 derajat. Kemudian di sini kan nilai K-nya 2. Itu artinya banyak gelombangnya itu ada 2. Jadi kita tinggal bikin satu gelombang lagi menjadi seperti ini ya. Nah, maka ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Jadi lebih mudah ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 1 ditambah 2 cos X untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini juga sama ya. Untuk menjawabnya, kita tentukan dulu nilai A-nya. Pada soal ini berarti nilai A-nya mana? Ah, betul ya. A-nya itu yang ini, yaitu 2. Kemudian kita cari nilai K. Di sini nilai K-nya yang ada di sini ya. Karena nggak ditulis berarti dia nilai K-nya 1. Kemudian, nah kalau ini dia adalah C ya, konstanta. Berarti di sini mah C-nya sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita cari nilai maksimum. Nah, untuk nilai maksimum berarti kan mutlak A yaitu mutlak 2 ditambah dengan C. C-nya adalah 1. Sama dengan mutlak 2 kan 2. 2 ditambah 1, 3. Kemudian untuk nilai minimumnya negatif mutlak A. A-nya 2 ditambah 1. Sama dengan ini menjadi negatif 2. Negatif 2 ditambah 1, negatif 1 ya.
Selanjutnya kita cari periodenya. Kalau periode itu 360 derajat dibagi K. Karena di sini K-nya sama dengan 1, berarti 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, di sini nilai maksimumnya kan 3, berarti kita batasi nanti sampai 3. Kemudian di sini nilai minimumnya itu min 1. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan C-nya sama dengan 1. Tadi di aturannya itu, kalau C-nya positif, si grafiknya kita geser ke atas sejauh 1. Nah, di sini kita nggak perlu menggesernya lagi. Kenapa? Karena ketika kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum, itu artinya kita sudah menggeser sejauh 1 ke atas. Seperti itu ya. Jadi nanti grafiknya nggak usah kita geser lagi ke atas. Nah, cuman yang harus kita tandain itu adalah garis simetrinya atau garis tengah antara min 1 sampai 3, yaitu tengah-tengahnya ada di 1 ya. Jadi ini kita tandain agar nanti kalian tidak keliru dalam menentukan amplitudonya ya. Kemudian karena ini fungsinya kosinus, berarti nanti grafiknya itu turun dulu ya. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini ya. Ini karena periodenya 360 derajat, maka satu gelombangnya itu sampai 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang disebut dengan amplitudonya itu ketinggian dari sini sampai sini ya. Karena di sini amplitudonya 2, berarti ya udah ketinggiannya juga 2. Jadi jangan beranggapan kalau amplitudo itu dihitungnya dari 0 ya, bukan. Tapi dari tengah-tengah garis antara min 1 sampai 3 seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 kosinus 3 X min 30 derajat ditambah 1 untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini juga sama. Untuk menjawabnya kita tentukan dulu nilai A. Di sini A-nya sama dengan 2. Kemudian ini nilai K-nya sama dengan 3. Kemudian tetanya itu sama dengan negatif 30 derajat. Kemudian ini nilai C-nya sama dengan 1 ya. Langkah pertama kita cari nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu berarti kan mutlak A, yaitu mutlak 2 ditambah C. C-nya 1 sama dengan 3. Kemudian untuk nilai minimumnya negatif mutlak A, yaitu mutlak 2 ditambah 1 juga sama dengan ini min 1. Selanjutnya kita cari periodenya, yaitu 360 derajat dibagi K. Di sini kan K-nya 3, berarti 360 dibagi 3 berapa nih? Nah, betul ya, 120 derajat. Setelah ini tinggal kita buat koordinat kartesiusnya. Ini kan nilai maksimumnya 3, kita batasi di sini sampai 3. Kemudian nilai minimumnya min 1. Nah, gitu ya. Kemudian garis simetrinya atau tengah-tengahnya itu ada di 1. Nah, di sini kan periodenya 120 derajat. Itu artinya nanti satu gelombangnya itu hanya sampai 120 derajat ya. Satu gelombangnya. Karena di sini fungsinya kosinus, berarti mulainya dari atas lagi ya. Kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi satu gelombangnya hanya sampai 120 derajat. Karena di sini K-nya sama dengan 3, itu artinya gelombangnya itu ada 3. Jadi kita bikin 2 gelombang lagi. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ini belum beres ya. Karena di sini tetanya sama dengan negatif 30 derajat, itu artinya grafik fungsi yang ini harus kita geser ke betul ya, ke kanan. Ke kanan sejauh 30 derajat. Jadi nanti yang awalnya puncak yang ini nih ya, kita patokannya di sini. Ini kan puncaknya ada di 0. Digeser ke sebelah kanan sejauh 30 derajat. Berarti nanti si puncak yang ini berada di sini ya, menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita geserkan sejauh 30 derajat ke kanan. Maka ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 cos 3 X min 30 derajat ditambah 1. Seperti itu ya. Selanjutnya contoh yang keempat. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan min 4 sin 2X plus 90 derajat dikurang 2.
untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, bentuk ini kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya ya. Karena kan kalau di bentuk umumnya itu, di sini si X-nya itu nilainya 1 ya, enggak 2X seperti ini. Maka kita ubah menjadi Y sama dengan min 4 sin. Nah, 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dalam kurung X ditambah 45 derajat ya. Karena kan 2 dikali 45 derajat menjadi 90 derajat. Kemudian ini dikurang 2. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya yaitu negatif 4. Kemudian nilai K-nya sama dengan 2. Kemudian θ-nya ini ya, positif 45 derajat. Kemudian ini nilai C-nya yaitu negatif 2 ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum itu berarti kan mutlak A-nya kan min 4, berarti mutlak min 4 ditambah C-nya min 2 ditambah min 2. Ini menjadi mutlak min 4 kan 4, 4 dikurang 2, 2. Nah, gitu ya. Kemudian untuk nilai minimum, ini juga sama ya, negatif mutlak min 4 ditambah negatif 2 ya. Ini kan mutlak min 4 dia bernilai 4, kemudian dikali dengan negatif menjadi negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6 gitu ya. Selanjutnya kita cari periodenya. Periode itu 360 derajat dibagi dengan K. Di sini kan K-nya 2. Berarti 360 dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Seperti ini ya. Di sini kan nilai maksimumnya 2, kita batasi berarti sampai sini, sampai 2. Kemudian nilai minimumnya itu min 6. Berarti min 6 ada di sini ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita buat garis simetrinya nih. Berarti tengah-tengahnya ada di mana nih? Ah, betul ya, ada di negatif 2. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kan periodenya 180 derajat. Itu artinya nanti satu gelombangnya itu hanya sampai 180 derajat ya. Sebelum kita gambar grafiknya, ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu nilai amplitudonya. Karena di sini amplitudonya bernilai negatif, nanti si fungsi sinusnya itu harus kita cerminkan ya. Biasanya kan fungsi sinus itu kan ke atas dulu ya. Ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Cuman karena ininya negatif, berarti nanti majunya itu enggak ke atas dulu, tapi ini kita cerminkan menjadi ke bawah dulu. Ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Ini kan kalau kita cerminkan menjadi seperti ini ya. Jadi nanti si grafiknya itu ke bawah dulu. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi satu gelombangnya itu sampai 180 derajat. Karena tadi periodenya 180 derajat. Nah, ini ya perbedaan jika asimptotnya negatif. Seperti itu ya. Nah, karena di sini K-nya sama dengan 2, berarti gelombangnya itu ada 2 ya. Jadi kita bikin satu lagi. Nah, seperti ini. Ini belum beres ya. Di sini θ-nya itu bernilai positif 45 derajat. Kalau positif berarti kita gesernya ke kiri sejauh 45 derajat ya. Nah, berarti ini yang ini nih ya, patokannya yang ini kita geserkan ke kiri sejauh 45 derajat. Berarti sampai sini nih ya, kita geserkan. Nanti grafiknya menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita geserkan ke kiri sejauh 45 derajat. Karena di sini X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat, berarti nanti grafik aslinya mah dihitungnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Berarti yang ini kita hapus segini, kita hapus. Nah, gitu ya. Jadi nanti grafik aslinya mah seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi yang ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.